Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update mengenai public portfolio kita atau crypto journey portfolio, teman-teman. Ini menjadi salah satu episode yang teman-teman tanya gitu ya, minta update-nya dong gitu ya. Jadi kita akan review, lalu kita akan bahas mengenai lalu kripto apa nih yang kita bisa beli, teman-teman ya. Ini udah episode ke-8 ya. Jadi kita akan bahas di video kali ini. Jadi kalau kalian suka video ini, kita memang akan continuous untuk update juga. Jangan lupa tuh share, like videonya juga. Dan ya, kita langsung masuk aja ke dalam intronya tanpa berlama-lama lagi. Let's go. Oke, kita coba review beberapa ya teman-teman. Kalau kita lihat spot portfolionya, ini di 2190 ya teman-teman. Ini saya tadi udah sempat update sih, 2190 ini 2197 ya. Jadi ya hampir mirip. Overall kita masih berjuang ya. Sebenarnya nggak berjuang sih. Harusnya market akan lebih membaik dalam upcoming weeks juga, sehingga ya kita akan balik lagi ke initial balance kita atau di 2600 ya, di mulai 40 juta ya, karena initial balance kita masukin 20 juta, lalu kita masukin 20 juta lagi teman-teman. Jadi total sekitar 40 juta. Ini kan tergantung kursnya ya. Kurs sekarang udah 15.100 sebenarnya. Jadi ya sekitar 40 juta lah. Current balance-nya 2197, jadi minus 15%. Ya, sebenarnya kalau teman-teman tanya kok masih minus sih dan lain-lain, itu alasan utamanya adalah tidak buying the dip. Ya, makanya sebenarnya satu lesson yang harus teman-teman perhatikan adalah pada saat market lagi turun itu harus sedia cash juga, teman-teman. Nah, ini saya masih ada cash sebenarnya gitu ya, tapi memang nggak buy the dip, alasannya karena memang lagi fokus di main portfolio untuk rebalancing. Jadi yang ini agak sedikit terlantar, tapi nggak apa. I think saat ini mungkin karena market lagi sedikit koreksi ya. Ini kan Bitcoin saat ini di harga 65.000, kemarin sempat 66.000. Jadi mungkin masih ada potensi untuk beberapa kripto yang kita bisa lihat gitu ya teman-teman. Tapi kembali lagi, disclaimer on and do your own research. Dan ini non financial advice, bahkan ini minus ya, negatif juga teman-teman. Makanya saya rekomen teman-teman harus analisa sendiri juga gitu ya. Ya, kita coba bahas saja mengenai portfolio ini ya kira-kira. Sebelum kita bahas mungkin beli kripto apa, nextnya apa yang saya lagi perhatikan untuk di portfolio ini teman-teman, tapi kita review dulu beberapa ya. Beberapa sebenarnya seperti Pendle, ini menurut saya masih cukup strong juga. Ini lagi naik, jadi saya nggak akan jual. Arweave juga kemungkinan nggak akan jual. Reserve Right ini udah lumayan rally sih, 90%. Bahkan kalau teman-teman lihat di beberapa episode awal gitu ya, itu naiknya cukup kencang, langsung bisa pernah 100% gitu ya. Nah, tapi yang akan menjadi masalah, kita nggak lihat yang performing bagus, tapi kita harus lihat selalu yang lagi lagging, yang masih minus P&L-nya gitu ya. Ini karena oh ya, by the way, sebelum pasti teman-teman tanya nih, oh minta sheet-nya dan lain-lain gitu ya. Ini kan ada hitungannya. Ini teman-teman langsung cek aja di Discord server ya. Saya ada sempat share juga linknya. Nanti saya mungkin share lagi, jadi teman-teman langsung bisa download aja di Discord server. Nah, kita akan bahas mengenai 3 ini, APU, CTSI, LMOR. Sebenarnya APU kalau menurut saya ini masih menjadi meme, masih ada meme coin season. Jadi untuk dia kembali lagi sebenarnya masih cukup potensi. Cartesi harus dilihat lagi update-nya teman-teman, tapi dengan adanya modular mulai outperforming lagi, mungkin Cartesi akan mendapatkan cipratannya lah gitu ya. Tapi ketiga ini sebenarnya quote on quote itu micro cap, jadi kripto kecil. Makanya ini menjadi pelajaran ya untuk teman-teman yang mungkin yang belum ready untuk loss gitu ya. Itu harus perhatikan dulu secara resikonya ya. Kalau saya mungkin udah cukup lama juga di market kripto, jadi kalau loss seperti ini nggak terlalu berdampak juga gitu ya. Tapi ini hanya sebagai contoh bahwa resikonya itu penting sekali untuk kita tahu gitu. Jadi jangan cuma lihat secara gainnya atau potensi naiknya, tapi harus lihat potensi lossnya juga. Nah, kita bahas ya. Yang sedikit parah sebenarnya ya, itu adalah LMOR ya. Karena LMOR itu micro cap teman-teman, itu bener-bener 500, ranking 500-an deh. Ya, LMOR ranking 500-an. Tapi ini bergerak di bidang AI gitu ya. Namun kalau kita secara grafik ini nggak terlalu bagus sebenarnya, karena turunnya tuh signifikan. Kita beli di area ini kalau nggak salah ya. Kayak 0,07 deh. Nih kalau kita review ya. Kita beli di 0,77 ya, 0,77. Jadi kita mungkin beli di area kisaran 0,77 ya, kisaran inilah ya, seperti ini di bulan Maret gitu ya. Lalu dia pump cukup signifikan
ya. Ini langsung naik 150% gitu. Tapi memang saya lagi nggak pantau juga, itu turun ya, turun bahkan sekarang sampai ke all time low-nya. Tapi saat ini lagi di accumulation range sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya dijual sebenarnya udah nggak berarti juga sih, karena kita lihat aja dari 388 sisa 89. Jadi tunggu aja, siapa tahu dia akan revamp lagi teman-teman. Kalau untuk tim sendiri ini bukan project scam, karena saya kalau teman-teman tahu baru aja balik dari Singapura, itu ada acara crypto token 2049, itu biggest crypto event gitu ya. LimeWire itu mereka ada buka booth juga gitu ya, dan mereka bilang mereka have something lagi work on. Jadi hopefully dengan seperti itu bisa bounce back lagi gitu ya. Saat ini masih lagi ya bisa dikatakan lagi bottoming out lah gitu ya, tapi masih no interest gitu. Nah itu kira-kira Cartesi, mungkin nanti kita bahas lagi. Apu meme ya, ngomongin meme coin. Nah ini secara weekly teman-teman, overall itu meme coin lagi performing ya. Bong, Pepe, Shiba, Wave ya, ini mereka performing naik sekitar 20%, 30%, Bread juga naik gitu ya. Jadi meme coin, naratif meme coin itu masih lagi strong. Lalu yang kedua kalau kita perhatikan dari ini, itu menurut saya AI ya. Karena kalau teman-teman lihat di sini ada Render, ada Tau, lalu ada Near Protocol. Jadi Render itu jadi AI juga lagi hot. Nah, karena itu saya juga lagi ngincar beberapa kripto-kripto yang ada exposure di bidang AI. Mungkin nggak directly ya, yang sedikit lagging juga teman-teman ya. Salah satunya itu adalah Arweave ya. Tapi Arweave itu kalau di sini kita udah ada Arweave kan, udah ada AR ya. Tapi saya kasih tahu teman-teman aja, dia ada development gitu. Jadi ini sebagai update gitu ya. Bahkan saya interested untuk load up more lagi di Arweave gitu ya. Arweave saat ini di ranking market cap 56. Jadi memang udah lebih big caps lah ketimbang tadi kita bahas yang bawah-bawah ini, bahkan 500-an. Jadi ya relatif lebih aman, stabil protokolnya. Secara harga turun sih memang ya, tapi nggak terlalu signifikan lah. Jadi dari kisaran 40-an ke 22 ya, 50%. Nah, Arweave itu kan dia adalah storage ya, atau bisa dikatakan DePIN, Decentralized Physical Infrastructure Network. Ya, DePIN fokusnya di storage, decentralized storage intinya gitu ya teman-teman. Tapi dia lagi buat AO computer atau super computing. Nah, ini yang menurut saya lebih menarik gitu ya. Arweave udah menarik gitu ya, tapi dengan AO-nya ini akan menggunakan ekosistem dari Arweave sendiri, dan mereka akan rilis token. Ya, dan token ini 100% fair launch ya, community, 100% community. Lalu mereka juga akan menggunakan mirip Bitcoin lah istilahnya ya. Ini 20 million tokens, ada halving, 4-year halving, just like Bitcoin. Dan setiap AO ini minted by community, bener-bener nggak ada funding dari venture capital dan lain-lain. Purely community, support community gitu. Ini yang menurut saya cukup menarik dan memang lagi tren kan. Kalau teman-teman tahu yang lagi hype itu Hyperliquid juga community driven gitu. Makanya menurut saya Arweave bisa menjadi highlight juga sih gitu ya. Nah, untuk lebih detail, ini adalah economics dari AO computer, teman-teman ya. Jadi dia akan, jadi istilahnya lagi fase mining gitu ya. Tapi miningnya itu setiap 5 menit ya. Ini tokenomics-nya, ada halving-halvingnya gitu ya, lalu distributed ke community. Nah, ini kita coba lihat dulu. Nah, ini overview-nya ya. Fair launch 100%, mirip dengan Bitcoin. Lalu, nah ini menarik. AO being distributed every 5 minutes. Setiap 5 menit itu dia didistribusikan. Nah, bagaimana cara dapat AO? Ada 3 sebenarnya caranya ya. Ada 2 sih. Yang pertama adalah teman-teman hold AR aja. Hold Arweave ya. Itu akan otomatis dapetin token AO ya, tapi nggak langsung gitu ya, nggak akan langsung. Kayak contoh nih, kita kan hold Arweave kan di sini kan. Hold Arweave ya. Tapi kita belum dapat. Kenapa belum dapat? Karena masih harus nunggu. Ya, nunggunya sampai berapa? Nah, di sini. Ya. Dia akan rilis token AO gitu ya. Nih, the AO token mint untuk Arweave token holders akan launch di bulan Februari 27. Sorry, bukan itu. Nah, yang ini guys. Ini adalah tanggal mulainya ya, Februari 27 untuk mulai miningnya kalau kalian hold token Arweave. Tapi kita dapat token Arweave, token AO-nya itu di tanggal di sini, Februari 8 2025 approximately. Ya. Jadi AO tokens akan transferable
itu Februari 8 2025. Jadi kalau beli Arweave sekarang menurut saya orang-orang lagi nggak ngeliatin sih. Hype-nya pun juga masih belum hype di AO ini gitu. Makanya mungkin Arweave berpotensi. Ya kalau teman-teman mungkin udah lama di channel ini, saya udah sering bahas Arweave juga. Salah satu YouTuber kripto di Indonesia yang bahas Arweave. Karena ini quite an underjam, tapi orang-orang mungkin nggak terlalu perhatikan ini sih gitu ya. Tapi kembali lagi disclaimer on and do your own research juga ya pastinya. Nah, next up selain Arweave ya, itu adalah Binance Narrative teman-teman. Baru aja hari ini CZ kan dibebas dari penjara ya. Dia langsung tweet GM, good morning gitu ya. 5,8 juta views malah ya. Nah, justru yang saya menarik ini bukan BNB, bukan ya, kalau teman-teman mau dapat exposure di Binance ecosystem itu boleh-boleh aja, karena menurut saya itu juga akan menjadi positif juga sih. Nah, tapi kembali lagi, saya mau yang mungkin double exposure. Di Binance-nya ada, tapi di AI juga ada. Lalu ini mungkin teman-teman udah cukup familiar dengan yang namanya ChainGPT. Bukan ChatGPT ya, tapi ChainGPT. Jadi ini mirip ChatGPT, tapi basically teman-teman kalau tanya soal smart contract, minta development gitu-gitu, tokenomics, itu bisa dijawab oleh si robot ini, si ChainGPT. Jadi dia udah ada decentralized aplikasinya juga. Bahkan kalau teman-teman lihat mungkin di tahun kemarin ya, saya sempat bahas top 3 AI coins. Ya, salah satunya itu ChainGPT. Tapi mungkin kita lihat ChainGPT itu atau CGPT ya, dia ranking berapa ya? Oh, dia ranking 393. Jadi cukup high risk, kembali lagi ya, cukup high risk teman-teman. Nah, tapi kenapa saya bilang ChainGPT dengan CZ Binance itu related? Sebenarnya nggak exactly related, tapi kalau teman-teman lihat ChainGPT baru aja bekerja sama dengan Binance. Itu. This is the big announcement. ChainGPT bekerja sama dengan Binance gitu ya. Nah, yang menariknya juga pada saat saya research ya, baru saya tahu juga gitu ya, bahwa mereka lagi rilis yang namanya TapCGPT. Kan kita tahu Telegram airdrop ya, Telegram mini app airdrop itu kan lagi hot teman-teman. Nah, salah satunya itu TapCGPT, tapi TapCGPT saya rasa masih belum terlalu hype, makanya ini juga menarik sih teman-teman. Ini saya udah coba sedikit gitu ya, tapi kalau kalian mau garap airdropnya juga boleh. Saya rasa dia nggak akan ada airdrop token baru, tapi dia akan airdrop lebih ke arah CGPT-nya. Jadi dapetin CGPT-nya. Nah, CGPT sendiri ini belum di list di Binance, tapi dia udah bekerja sama dengan Binance. Jadi ada potensi sebenarnya untuk CGPT di list sama Binance dengan kerjasama ini, gitu ya. Jadi itu another thing untuk di-consider juga, gitu. Bahkan kalau kita lihat secara development sendiri, ya, nah, secara development sendiri dia bekerja sama juga dengan Tron, teman-teman. Ya, kalau teman-teman tahu Tron kan juga lagi hype dengan meme coin-nya. Jadi bisa dibilang ya mereka walaupun misalnya di dalam bear market keep developing sih, walaupun proyeknya kecil menurut saya. Makanya mungkin cukup menarik dan mungkin worthwhile untuk airdrop ininya juga, TapCGPT. Ini saya juga baru mulai, jadi belum tahu reviewnya atau tips and triknya belum tahu teman-teman. Tapi saya akan coba share di Telegram. Tapi saya akan share link ini di deskripsi. Jadi kalau teman-teman mau garap langsung cek aja di deskripsi, ada linknya. Itu harus punya Telegram baru teman-teman bisa buka. Jadi mainin gamenya nanti bisa dapat CGPT. Lalu nanti dia minta connect wallet sih sebenarnya ya. Kalau saya rekomendnya teman-teman connect walletnya ke wallet Binance Wallet aja sih. Ya, connect ke Binance Wallet karena dia ada bekerja sama juga. Jadi kira-kira itu ya, kedua kripto yang saya lagi lihat. Satu kita udah punya ya, AR. Satu lagi itu CGPT belum gitu ya. Tapi kita coba lihat ya, karena kita masih ada cash 478. Coba kita lihat overview market. Mulai dari Arweave. Nah, Arweave secara daily ini saya suka karena dia istilahnya dia lagi breakout dari downtrendnya dia nih, dari Mei, Juni gitu ya, kan dia retesting. Nah, ini dia kayak mau breakout. Jadi menurut saya ini kayaknya around this level ini cukup menarik sih teman-teman. Ini level berapa nih? Ini pun area exponential moving average 20 dan 50 nya jadi satu kan. Jadi kita bisa lihat ini area 21,5 sampai 22,2. Ini akan menjadi area menarik mungkin untuk load up some Arweave ya. Ataupun di harga sekarang sih ini tinggal 3%-an lagi sih menurut saya. Ini secara kalau kita mau play ya. Ini akan successful kalau memang market udah bottoming ya. Tapi menurut saya mungkin nggak usah timing the market. Target sendiri ini udah kelihatan nih, 28, 34 gitu ya langsung. Ini
30% atau 57%. Tapi ini secara short term, kita nggak tahu Arweave dengan token EO-nya potensinya seberapa besar gitu ya. Karena menurut saya mungkin the potential is bigger than yang kita pikirkan gitu ya dengan EO komputer ini. Itu untuk Arweave ya teman-teman. Apa mungkin kita pasang order? Tapi nanti mungkin pasang order saya update aja di community ya. Around this level lah, saya taruh ordernya di sini gitu ya. Next one itu tadi CGPT. CGPT juga available di CoinEx. Oh ya, kenapa di CoinEx? Karena saya buat videonya tuh di CoinEx Exchange teman-teman. Jadi beberapa kripto yang kecil-kecil itu available cuma kayak nggak ada di Binance nih CGPT, tapi ada di CoinEx gitu. Makanya kalau teman-teman mau pakai CoinEx juga boleh. Link saya taruh di deskripsi juga. Nah kalau CGPT time frame 4 jam ya, ini seperti membuat bullish pattern ya, kelihatan kayak dia bullish pattern. Justru ini sebenarnya cukup menarik untuk short term menurut saya ya. Kalau misalnya ini play out, istilahnya kan dia breakout nih teman-teman, breakout terus tes di sini gitu ya, mungkin gini tuh breakout lagi, ya kira-kira seperti ini. Jadi kayak seperti membuat pattern gitu kalau teman-teman tahu patternnya gitu ya, karena dia ini kalau nggak salah breakout karena announcement dari Binance gitu ya, lalu dia sekarang konsolidasi di area ini, jadi masih potensi, bahkan dia sempat ke atas nih tuh, sempat ke area berapa nih, sempat 0,5 teman-teman, jadi lumayan banget nih kalau kita beli saat ini di 0,16. Kalau kita lihat secara time frame, mungkin time frame daily lah biar bisa kelihatan lebih jelas lagi tuh. Kalau misalnya AI boom lagi, ini mungkin quite interesting sih CGPT. 200%-an ya, karena memang ini waktu itu hype-nya kenceng banget nih, AI boom di awal tahun, 11 Maret akhirnya kenceng. Jadi ini udah mulai kelihatan, udah ada bentuk bottoming gini ya. Semoga LimeWire yang tadi kita bahas di awal video juga kayak gitu ya, LimeWire. Ya, jadi mulai ada potensi untuk mulai naik lagi. Jadi mungkin kedua kripto ini ya, saya akan mulai start beli. Kalau start belinya taruh di sini aja teman-teman, market gitu ya. Lalu order. Mungkin kita live order sedikit teman-teman, karena saya tahu kalian suka kalau kita beli langsung gitu ya. Jadi kita coba limit order aja, siapa tahu dapat. Ini yang saya suka si GPT ini nggak terlalu ngikutin Bitcoin. Jadi benar-benar kadang Bitcoin turun dia bisa naik gitu ya, karena memang kriptonya kripto kecil gitu ya. Nah ini kan dia lagi bullish pattern, jadi kita mungkin bisa set order ya di area kisaran 1575 mungkin ya, karena I think it's a good number juga. Potensi yang kita harapkan adalah planningnya ya dia konsolidasi di sini, lalu mulai breakout, lalu kalau breakout ya bisa naik ke atas lagi gitu. Target wise ke berapa ya, kalau teman-teman tarik dari sini aja nih, tarik dari penannya aja nih. Nah kalau teman nanya breakoutnya ya, itu tarik dari sini. Kalau misalnya dia mengalami breakout ya, tarik ke sini tuh, target bisa ke 0,21, berarti berapa nih naiknya, 30%-an gitu. Jadi keep an eye on it, tapi kita bid aja teman-teman, let's bid. Kita masih ada 478, tapi kita kan Arweave mungkin saya hold dulu karena memang udah ada barangnya juga teman. Untuk Arweave kita beli CGPT aja 5 juta deh, $350 ya kira-kira. Jadi 0,1575 mungkin ya kita taruh. Seru sih taruh order ini ya, 1575 gitu ya. Lalu kita taruhnya di sini 350 USD ya. Wah, angkanya cakep juga, 222,222 CGPT. Oke, kita buy CGPT, confirm. Ya ini udah pending ya teman-teman, pending order. Sisanya cash mungkin kita taruh dulu, kita lihat dulu nih dapat atau enggak. Dan ya kira-kira itu aja untuk update portfolio, public portfolio, crypto journey portfolio di hari ini. Jadi kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa to share videonya, like ataupun subscribe juga. And we will see you in next video, next episode juga. And bye bye.